Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama 3 nikmat besar: nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah SAW yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan kewajiban kita di pagi ini. Yang pertama salat subuh, dan yang kedua adalah kewajiban kita menuntut ilmu. Karena sebagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir Ustadz kita, Ustadz Muhammad Azizan LC, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema dosa-dosa besar yang dianggap sepele. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Para jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, dan nikmat kesehatan di masa pandemi ini. Sehingga dengan seluruh nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumahnya dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Tak lupa salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi alaihi salatu wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Tema kita hari ini adalah tentang dosa-dosa besar yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Sebelum kita membahas tentang dosa-dosa yang disepelekan tersebut, pertama kita ingin menyampaikan bahwasannya tanpa melihat besar kecilnya dosa, para ulama diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan kepada kita tentang efek buruk dari dosa yang amat banyak. Jadi dosa tanpa melihat besar atau kecilnya dosa tersebut, semua dosa itu pasti akan menyeret segudang efek buruk sebagai konsekuensi dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabbnya Azza wa Jalla. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah jamaah, di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, tidak kurang dari 30 dampak buruk dosa yang beliau sampaikan dalam kitab beliau tersebut. Di antaranya umpamanya kata beliau, dosa di antara efek terburuknya adalah membuat hati menjadi gelap. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatas sauda.
Seorang hamba kalau dia berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan noda titik berwarna hitam di dalam hatinya tersebut. Fa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba suqila qalbuh. Kalau dia segera bertaubat, dia beristighfar, dia tinggalkan dosanya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan titik atau noda yang ada di dalam hatinya tersebut. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu wa qalbuh. Akan tetapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa itu, baik dosa kecil ataupun dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambahkan noda-noda hitam tersebut hatta suqila qalbuh, sampai hatinya menjadi hitam legam. Dan jamaah, hati itu kalau sudah hitam legam itu akan sulit untuk menerima hidayah, sulit untuk dinasehatin. Makanya seringkali kita mendapatkan keluhan dari banyak orang tua, Ustadz ini gimana, anak saya udah dinasehatin berkali-kali tapi enggak juga bisa menerima nasihat tersebut. Suami udah dinasehatin berkali-kali enggak bisa menerima nasihat tersebut. Anak sudah dinasehatin berkali-kali, istri sudah dinasehatin berkali-kali, enggak ada perubahan. Di antara sebabnya jamaah yang Allah muliakan, karena hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya udah hitam legam. Sehingga siapapun yang berusaha untuk memberikan nasihat hidayah, maka nggak akan bisa berefek pada hati yang sudah hitam legam itu. Sementara Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tahuilah bahwasannya di dalam diri setiap manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka semua anggota tubuh akan ikut baik. Tetapi ketika segumpal daging itu rusak, maka semua anggota tubuh akan menghasilkan kerusakan demi kerusakan. Ala wahiyal qalb. Dan ini maksud segumpal daging itu adalah hati. Jadi ini bukan perkara yang sepele jemaah. Kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan efeknya panjang, efeknya sangat buruk, dan diantara efek terburuknya adalah membuat hati menjadi hitam legam, sehingga ketika hati sudah rusak maka siaplah menunggu semua anggota tubuh kita juga pun akan ikut rusak. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah umpamanya menyampaikan bahwa dosa yang itu berefek ke dalam hati seorang hamba menyebabkan hilangnya kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang nggak bisa menikmati tilawatul Quran. Sebagian orang tidak bisa menikmati solat-solat yang dia lakukan sehari-hari, nggak berefek sama sekali. Tilawatul Quran, sekalipun kepegang mushaf Al-Quran di tangannya, mungkin cuman bertahan beberapa menit saja. Paling 1 lembar, 2 lembar paling banyak, habis itu shadaqallahul azim. Sholat pun dalam keadaan berat banget. Sekalinya pun sholat, entah pikirannya kemana, nggak bisa khusyuk, nggak bisa tenang, nggak bisa tumakninah anggota tubuhnya. Yang demikian karena hatinya sedang sakit, dan kalau hati sedang sakit, ya, itu nggak bisa merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Banyak asar diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, kalau hati kalian bersih, kalau hati kita sehat jemaah, kita nggak akan pernah tuh merasa bosan untuk membaca kalam Rabb kita. Nggak akan bisa berhenti baca Quran, ketagihan terus. Kenapa? Nikmat. Orang kalau sudah PW jemaah, udah enak, udah nikmat, udah merasakan kelezatan, dia nggak akan mau pindah dari aktivitas tersebut kepada aktivitas yang lain. Kenapa? Udah senang, hati udah nyaman di situ. Nah, karenanya ketika kita nggak pernah merasakan kenyamanan di dalam beribadah, entah dalam tilawatul Quran, dalam sholat maunya cepet-cepet. Imam tuh kalau udah baca alif lam mim depan-depannya udah mulai gusar tuh. Padahal cuman alif lam mim bisa jadi, habis itu langsung ruku kan. Tapi karena hatinya nggak tenang, hatinya nggak nyaman, hatinya nggak bisa merasakan lezatnya ibadah, maka semua anggota tubuh tuh merasa nggak nyaman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hukuman yang paling buruk bagi seorang hamba. Karena kita diciptakan
ya, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan jemaah dalam rangka beribadah kepada Allah. Terus gimana kira-kira ketika kita beribadah tapi nggak bisa merasakan kelezatan ibadah tersebut? Bukankah itu hanya akan menjadi siksaan demi siksaan buat kita itu tiap harinya? Jadi tiap hari sholat, itu sholat hanya menjadi beban buat kita. Tiap hari itu puasa, umpamanya di bulan Ramadan, puasa cuma jadi beban. Tilawatul Quran cuma menjadi beban. Bakti kepada orang tua cuma menjadi beban. Kenapa? Nggak bisa merasakan kelezatannya. Adapun para ulama kita, rahimahumullah ta'ala wa hafizahumullah, mereka merasakan betul-betul lezatnya dan manisnya ibadah demi ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. Di majelis ilmu nikmat. Kenapa? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi kalau hatinya penuh dengan dosa, maka di majelis ilmu pun buru-buru mau pulang. Nih, kapan ustadznya selesai nih? Baru jam 5, kurang lagi. Mau sampai jam berapa ini? Kenapa? Karena hatinya enggak dalam kondisi yang sehat. Hatinya dipenuhi dengan noda-noda tadi. Itu diantara efek buruknya. Mengangkat nikmat dan lezatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim juga umpamanya mengatakan, ya, banyaknya dosa yang kita lakukan otomatis menghalangi masuknya ilmu yang bermanfaat ke dalam hati kita. Yang demikian dikarenakan hati merupakan wadah dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ilmu itu jamaah masuknya bukan ke kepala, bukan ke otak kita. Ilmu yang bermanfaat itu masuknya langsung ke inti kita. Dan inti kita itu apa? Al-qalb, hati. Ilmu yang bermanfaat itu langsung masuk ke wadahnya dan memperbaiki wadah tersebut. Ketika wadahnya dalam kondisi rusak, maka ilmu yang masuk pun akan rusak. Ketika wadahnya rusak, maka ilmu pun jangankan masuk, mendekati wadah tersebut pun enggan jemaah. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengeluhkan hafalan beliau, ya. Dan ini diabadikan dalam bait-bait syair. Ketika Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan lemahnya hafalan beliau suatu hari. Padahal hafalan Imam Syafi'i jemaah luar biasa. Beliau itu kalau baca buku harus ditutup bagian bawahnya untuk membaca bagian atasnya. Karena sekali baca itu langsung hafal, nggak perlu niat menghafal satu kalimat atau satu paragraf dari buku yang beliau baca. Sekali baca kehafal. Sehingga kalau nggak ditutup bagian bawahnya, kemudian kebaca, itu nanti akan merusak urutan hafalan yang beliau ingin hafalkan. Jadi sekali baca langsung hafal. Itu kuat hafalan beliau, rahimahullah ta'ala. Tapi suatu hari beliau mengeluhkan kepada gurunya Waqi' ibnul Jarrah, rahimahullah ta'ala. Dan tadi beliau abadikan keluhannya itu dalam bait-bait syair. Beliau katakan, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Beliau katakan, syakautu ila waqi' su'a hifzi. Suatu hari aku pernah mengeluhkan lemahnya hafalanku kepada guruku Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa kata gurunya? Apa nasihat guru yang sangat luar biasa ini di dalam mendeteksi apa masalah muridnya? Kata Imam Syafi'i, guruku mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat, menjauhi diri dari maksiat. Jadi bukan disuruh tambah jam belajarnya, bukan tambah privat di luar, enggak. Tapi disuruh sama guruku untuk meninggalkan maksiat. Apa alasannya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa innal ilma nur. Karena hakikatnya ilmu yang Allah berikan kepada kita, ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi SAW, karena ilmu syar'i seputar itu aja yang kita bahas. Itu adalah nur, cahaya dari Allah. Sementara cahaya Allah la yuhda li'asi. Cahaya Allah enggak mungkin diberikan kepada orang yang hatinya penuh dengan dosa-dosa maksiat. Banyak noda-noda dosa di situ, enggak mungkin. Kata gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi Ustaz, saya punya teman kok, wah ini mabok, suka, nggak pernah sholat, tapi menang olimpiade mulu dia tuh Ustaz. Apa jamaah kira-kira jawaban kita? Jamaah, ilmu di dalam Islam
itu bukan hanya tentang konten, bukan hanya tentang dia hafal banyak maklumat, dia pandai untuk meneliti sebuah permasalahan. Enggak. Ilmu di dalam Islam itu lebih tinggi dari itu harganya. Kalau cuman hafal, ya, itu Wasil bin Atha jamaah, itu pinternya minta ampun. Wasil bin Atha, tahu jamaah siapa Wasil bin Atha? Itu petingginya sekte Mu'tazilah, sekte sesat. Itu pinternya minta ampun. Itu dia kalau lagi semangat banget gitu ya untuk baca buku, perpustakaan dia sewa seharian jamaah, bahkan seminggu dia sewa tuh perpustakaan. Antum kan paling cuma nyewa satu buku ya, itu juga nggak selesai-selesai, itu berbulan-bulan. Itu pun kalau lagi dapat hidayah kali ya. Kalau nggak dapat hidayah bacanya WA, Instagram kan, Facebook. Tapi kalau lagi bener ya mungkin lah kali-kali baca buku gitu. Wasil bin Atha nyewa perpustakaan bisa sebulan jemaah. Orang nggak ada yang boleh masuk perpustakaan tersebut. Udah disewa, udah di booking. Tapi dia petinggi Mu'tazilah, pinternya minta ampun. Itu artinya tidak mesti jemaah orang yang pintar, cerdas, banyak hafalannya itu ilmunya bermanfaat buat dia. Jadi yang kita cari jemaah di majelis-majelis ilmu itu bukan hanya tentang konten, oh gitu ya Ustaz, oh ngerti, oh faham, oh iya saya hafal. Enggak. Majelis ilmu jauh lebih tinggi dari sekedar kita menghafal maklumat yang disampaikan oleh pemateri. Majelis ilmu itu mencetak generasi-generasi terbaik, merubah karakter seseorang, menambah keimanan, menambah ketakwaan. Jadi kalau pulang dari majelis ilmu nggak nambah iman, nggak nambah takwa, berarti ada masalah dalam majelis ilmu tersebut. Entah dari pematerinya, atau dari referensinya, atau dari niat kita ketika duduk di majelis ilmu, atau di antara sebab utamanya adalah dosa-dosa kita tatkala kita hadir di majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu tapi dalam keadaan membawa hati yang penuh dengan dosa, penuh dengan noda-noda hitam, sehingga ilmu yang dia merupakan nur, cahaya dari Allah nggak mau masuk dia, nggak mau masuk, mustahil kata gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa nurullah la yuhda li'asi, cahaya Allah nggak mungkin Allah berikan. Dan karena ilmu itu gift jemaah, ilmu itu karunia Allah, nggak mungkin Allah berikan karunia-Nya yang mahal tersebut ke dalam hati yang penuh dengan noda-noda maksiat. Itu diantara efek buruk ketika kita berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya jamaah yang Allah muliakan, dahulu para salaf kita mengatakan la tanzur ila sighari dzanb, jangan pernah melihat dosa itu dari besar kecilnya. Oh, dosa kecil biasa aja lah, ntar juga hilang, ntar juga tobat, ntar juga sholat Allah maafin, ntar juga kalau kita istighfar, kita puasa Ramadan, kita sholat Jumat, itu juga terhapuskan. Bukankah Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtunibatil kaba'ir? Bukankah Nabi mengatakan antara sholat 5 waktu, kemudian antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu akan menjadi penghapus dosa antara keduanya itu, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Ntar juga hilang, Ustaz, tenang aja lah, toh yang saya lakukan dosa kecil. Apa kata para ulama? La tanzur ila sighari dzanb, jangan sekali-kali pernah melihat dosa dari besar kecilnya dosa tersebut. Walakin indur ila azamati man asait, tapi lihatlah pihak yang kita maksiati, pihak yang kita durhakai. Siapa pihak yang kita durhakai pada saat kita bermaksiat jemaah? Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita keselamatan dari wabah, zat yang ketika kita kena Covid Allah sembuhkan kita, zat yang ketika di masa sulit ini Allah berikan kita rizki, Allah kucurkan rizki tersebut. Zat yang maha agung, yang menciptakan langit dan bumi, yang kalau Allah mau untuk menghabisi kita saat kita berbuat dosa, Allah habisin kita detik itu juga. Tapi enggak, Allah yantazir, Allah menunggu hambanya bertaubat. Lihat pihak yang kita durhakain, jangan ngelihat dosa itu dari kecil atau besarnya dosa tersebut.
Sehingga sebenarnya pembahasan kita nggak terlalu penting kalau kita melihat keagungan pihak yang kita durhakai itu. Siapa pihak yang kita durhakai? Zat yang selalu memberikan kepada kita rizki, padahal kita nggak pernah minta. Ngasih kita keturunan yang saleh, salehah, padahal kita nggak pernah minta. Jarang kalaupun kita minta. Jadi kalaulah kita jamaah mendurhakai pihak yang selalu ngasih kepada kita kebaikan dari kalangan manusia, itu dianggap sebagai su'ul adab, adab yang buruk kepada sesama manusia, lalu bagaimana lagi dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun meski demikian, para ulama tetap membagi dosa ke dalam dua kategori. Ada dosa-dosa yang disebut shaghairudz dzunub. Ada dosa-dosa yang dianggap itu dosa kecil sehingga bisa terhapus dengan tadi antara salat 5 waktu, antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Bisa dihapuskan dengan cara kita menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar tersebut. Kata Allah, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian jauhin dosa besar, kami akan hapuskan dosa kecil kalian. Bisa dihapuskan dengan beramal saleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah di dalam surah Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal saleh yang kita lakukan yudhibna sayyi'at, itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. As-sayyi'at ditafsirkan oleh para ulama shaghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Kemudian para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau punya kitab judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tidak kurang dari 70 dosa besar jemaah. Di dosa besar ternyata banyak gitu loh. Dan perlu dibahas sebenarnya. Tujuannya apa? Bukan untuk membedakan, oh dosa kecil berarti nggak masalah, oh dosa besar hati-hati, nggak begitu. Tujuannya kata para ulama agar kita tahu sejauh mana kita telah terjerumus ke dalam pelanggaran syariat. Karena tadi semakin besar pelanggaran yang kita lakukan, maka semakin besar juga konsekuensinya. Tentu dosa besar nggak sama konsekuensinya dengan dosa-dosa kecil jemaah. Terkadang dosa besar itu hukumannya langsung kontan di dunia. Sebagian dosa besar itu hukumannya langsung kontan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membayar kontan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, di dunia dibayar kontan sebelum nanti di akhirat. Sebagaimana Allah juga menghancurkan Fir'aun langsung kontan di dunia sebelum nanti di alam barzah, kemudian di akhirat. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah enggak kurang dari 70 dosa besar beliau cantumkan dalam bukunya beliau Al-Kabair. Dan dari semua dosa-dosa tersebut jamaah, dosa-dosa besar yang dicantumkan para ulama, ada dosa-dosa besar yang dianggap sepele oleh banyak manusia. Ini yang bahaya. Kalau kita tahu dosa besar terus kita jauhin, itu bermanfaat banget buat kita tuh. Kalau kita tahu jamaah itu dosa besar, lalu kita hati-hati, kita jaga jarak, kita waspada, syai'in jamil, itu bagus banget. Tapi bahayanya ini, ada sebagian orang dia bukan nggak tahu, dia tahu itu dosa besar, atau mungkin dia nggak tahu memang karena dia nggak pernah mempelajarinya, sehingga dia terjerumus pada dosa besar dan dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Bisa jadi orang jamaah jatuh kepada syirik tapi dia nggak sadar. Bisa jadi kayak gitu. Bukan berarti dia diampuni dosanya sama Allah karena nggak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Enggak masuk hal itu. Itu masuknya ke dalam dosa yang dia lakukan karena taksir di dalam thalabil ilm. Karena dia menyepelekan di dalam menuntut ilmu syar'i. Kalau dia duduk di majelis ilmu mungkin dia tahu itu dosa besar. Tapi karena dia menyepelekan majelis ilmu sehingga dia nggak tahu kalau itu dosa besar, lalu dia lakukan dosa besar tersebut, nah itu berarti terhitung sebagai dosa yang konsekuensinya pasti diterima oleh setiap orang yang melakukan dosa besar tersebut. Anas bin Malik jemaah, suatu hari beliau pernah mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian, Anas bin Malik nih jemaah, di antara sahabat Nabi yang Allah kasih umur yang panjang. Karena itu doa Nabi juga buat Anas. Ya Allah panjangkan umurnya, banyakin keturunannya,
perbanyak hartanya. Itu semua dikabulkan. Kata Anas bin Malik, tinggal doa yang terakhir dari Nabi yang belum saya lihat, yaitu masukkan Anas ke dalam surga. Dan aku berharap, kata Anas, yang terakhir aku akan dapatkan juga. Karena 3 hal sudah dapetin Anas bin Malik di dunia. Hartanya banyak, anaknya kurang lebih keturunan Anas bin Malik. Totalnya ada sekitar 1000 orang. Keturunan Anas bin Malik radhiyallahu, itu sampai cicit gitu ya, sampai cicit. Nah, kemudian Anas bin Malik juga di antara sahabat Nabi yang umurnya panjang. Para ulama sejarah mencatat kira-kira Anas bin Malik hidup di atas 90-an tahun atau 100 tahunan lebih sedikit. 101 atau 102 tahun. Sehingga Anas bin Malik itu sampai ke masa tabi'in. Jadi banyak tabi'in yang pernah berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas bin Malik hidupnya panjang, sempat beberapa tahun hidup di masa tabi'in. Ini para sahabat yang senior pada wafat semua. Tinggal Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pada saat itu hidup di masa tabi'in. Dan masa tabi'in itu jamaah, itu masih masuk dalam kategori al-qurun az-zahabiyah. Masih masuk dalam kategori generasi emas. Disebutkan oleh para ulama al-qurunul mufaddalah. Masih dibilang generasi emas tuh. Karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baiknya generasi di mana aku hidup dan para sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya lagi yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Jadi bisa dikatakan Anas masih hidup di zaman generasi terbaik. Masih hidup di zaman generasi terbaik. Karena generasi terbaik 3 fase itu. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar. Sesungguhnya kalian itu melakukan dosa yang kalian anggap lebih tipis dari selai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi kalau dosa itu kita bawa flashback ke masa di mana kita hidup dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastilah dosa itu dianggap sebagai dosa besar yang membinasakan. Bayangin jamaah, itu dilakukan. Anas tuh kaget, heran dengan dosa-dosa yang dilakukan pada masa tabi'in. Ini bukan di generasi kita jamaah. Di generasi tabi'in Anas bingungnya minta ampun. Kok kalian bisa ya nganggap dosa-dosa kayak gini tuh sepele? Itu dulu kalau kami di masa Nabi ngelakuin dosa ini, habis kami di hadapan Nabi. Antum kebayang nggak jamaah kalau Anas bin Malik hidup di zaman kita? Itu gimana, kurang stres Anas bin Malik. Mungkin beliau akan harap, ya Allah wafatin aja deh. Fitnah di zaman kita udah luar biasa jamaah. Zina udah syai'adi. Bahkan dulu jamaah, dulu kita sempat dengar selentingan, hari gini masih perawan. Subhanallah. Hari gini masih perawan tuh maksudnya kenapa belum zina, bukan kenapa belum nikah gitu loh. Hari ini masih perawan, subhanallah. Udah semester 2 masih perawan, subhanallah. Ini rusaknya zaman kita kayak gini nih. Kalau ada sahabat Nabi hidup di zaman kita, buru-buru dia minta mati pasti. Heran jemaah, kok bisa gitu loh. Dosa besar tapi dianggap seenteng itu. Dianggap udah tinggal tobat nanti, tinggal istighfar, tinggal berdoa sama Allah, nangis di sepertiga malam. Kok enteng bener. Itu kalau dilakuin di zaman Nabi, habis di hadapan Nabi SAW. Sebagaimana Ma'iz bin Malik dirajam sampai mati. Wanita Ghamidiyah dirajam sampai mati. Hari ini zina seperti hal yang biasa, syirik hal yang biasa. Bahkan kalau kita ingkarin, justru kita yang diserang sama masyarakat. Karena dianggap sebagai suatu budaya katanya. Saya punya jamaah kayak gitu. Dia cerita, Ustadz, kita perjuangannya nih di Jatiraden, ya, untuk mendakwahkan tauhid, mengembalikan kaum muslimin, ya, kepada akidah yang benar, menjauhi praktek-praktek kesyirikan. Itu musolah kita, Ustadz, ditimpukin, Ustadz. Di sini belum ditimpukin kan Pak ya? Masya Allah. Jangan ngarep Pak. Itu Masya Allah, perjuangannya berat sebagian kita. Karena dianggap sepele, bahkan dianggap sebagai tadi mendekatkan diri kepada Allah. Inilah Pak pentingnya kita belajar dosa-dosa besar.
yang banyak dianggap oleh masyarakat kita sebagai sesuatu yang sepele. Apa di antara dosa besar, Pak, yang dianggap sepele pada masa ini? Di antaranya disebutkan oleh para ulama al-ghibah. Apa al-ghibah? Makan bangkai saudara sendiri. Itu lebih enak, Pak, definisinya, Pak. Biar lebih terasa menjijikan gitu. Dan kalau kita bicara ghibah, Pak, pada hari ini, ghibah ini udah jadi makanan sehari-hari kaum muslimin. Apapun latar belakangnya, latar belakang pendidikannya kah? Ya, apakah dia wanita ataupun laki-laki, atau tingkat pemahamannya, apakah dia orang awam, apakah dia asatidzah, subhanallah. Ghibah ini masuk, Pak, bukan hanya di ranah orang awam. Jadi saling menggibahi itu ternyata juga ada pada level para dai, Pak, subhanallah. Dan dianggap sebagai hal yang, ya dia kan emang kayak gitu, Ustaz. Kan memang kayak gitu orangnya. Loh, itu ghibah namanya, Pak. Itu definisi ghibah. Apa definisi ghibah kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Kalian tahu gak apa yang dimaksud ghibah? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kau nyebutin sesuatu yang ada pada saudaramu, kalau dia tahu dia nggak suka. Kau nyebutin sesuatu tentang saudaramu seiman, seakidah. Maka kita nggak bicara non muslim, Pak. Ghibah ini para ulama membatasi ngomongin tentang saudara seiman dan seakidah kita. Kalau dia dengar dia nggak suka. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah punya definisi tentang ghibah. Ghibah itu definisinya, kalau kita pengen tahu kita ini lagi ghibah atau enggak, kata beliau, antadzkura akhak bima yakrahu law balaghah. Kau nyebutin sesuatu tentang saudaramu, kalau sampai ke dia, ke telinga dia, pembicaraanmu itu dia pasti nggak suka. Pokoknya bayangin aja, Pak, kalau kita ngomongin teman kita tuh, lagi ngomongin jamaah lain, ibu-ibu lagi ngomongin teman sepengajiannya, bayangin aja kalau kira-kira nih pembicaraan ini kedengeran sama yang kita bicarain itu, kira-kira dia bakal suka apa enggak? Kalau secara secara pandangan kita ini sepakat kita, oh ini mah biasa, dia dengar kayak gini juga nggak bakal marah. Ya udah, biasa aja berarti. Tapi jujur, kalau pembicaraan itu sampai kedengeran objek yang kita lagi bicarain dan dia marah, dia nggak suka, maka itu disebut dengan ghibah. Meskipun ada pada dia, na'am, meskipun ada pada dia. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhihi ma aqul? Ya Rasulullah, gimana kalau memang yang saya bicarain itu fakta, memang ada pada orang yang kita lagi bicarain itu di majelis ghibah? Qal, kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Kalau memang benar saudaramu itu melakukan hal tersebut, atau memang benar faktanya seperti itu, ya maka engkau sedang menggibahi dia. Fa illam yakun faqad bahattahu. Kalau enggak ada di saudaramu, berarti dosanya double, Pak. Yang pertama dosa ghibah, yang kedua dosa fitnah. Jadi ghibah itu standarnya memang ada pada orang yang kita bicarain. Kalau enggak ada pada dia, dua, berarti double tuh dosanya. Dosa ghibah, dosa menuduh. Dan ini diantara dosa besar yang hari ini kita remehin, Pak. Berapa banyak di masjid, subhanallah, di masjid itu ngomongin orang. Udah gitu, Pak, yang gak enaknya orang tuh kalau mau ghibah itu ada muqaddimahnya biasanya. Ini mohon maaf nih ya, tuh gitu. Itu biasanya gitu, Pak. Ini mohon maaf nih, Pak ya. Ini bukan ngomongin nih, bukan ngomongin, itu dia mau ngomongin orang. Ini mohon maaf ya Bu ya, bukannya apa-apa nih. Nah itu muqaddimahnya biasa. Kalau udah kayak gitu, itu biasanya ghibah tuh, Pak. Kalau udah dengar muqaddimah kayak gitu, shadaqallahul azim. Tutup majelisnya itu, subhanakallahumma bihamdik, syahadu alla ilaha. Udah ngomong sendiri deh ente. Kita mau pulang dulu. Kita nggak mau dengar kayak gitu-gitu, karena bisa ngotorin hati, Pak. Dosanya itu bukan cuman yang ngomongin aja. Bapak manggut-manggut aja, oh iya. Apalagi ngebenerin, iya tuh bener tuh.
kayak gitu tuh. Saya juga ngalamin tuh. Ah itu Pak, dosanya sama dengan orang yang ngomongin. Bapak diam aja. Bapak cuman kasih ACC doang tuh. Oh iya. Iya. Saya juga tahu tuh emang kayak gitu karakternya. Apalagi nimpalin gitu kan. Itu subhanallah. Dosanya sama dengan orang yang menggibahi dengan lisan. Jadi yang menggibahi dengan lisan itu dosanya pada lisan, yang dengerin jadi pendengar dan penyimak sejati, itu dosanya dosa pendengaran, Pak. Di antara maksiat pendengaran adalah mendengarkan ghibah. Makanya ibu-ibu nggak bisa alasan, tapi Pak Ustadz kita kan cuman nonton gosip, kita kan nggak ikut gosip. Ya dengar gosip itu juga maksiat, dosa besar dan dianggap sepele. Bahkan tadi ada muqaddimahnya sehingga dianggap sebagai pembenaran gitu kan. Dan buruknya Pak dosa ghibah ini subhanallah. Nabi SAW mengatakan, "Lamma urija bi," ketika dulu aku mi'raj, "marartu biqaumin lahum azfar min nuhas." Aku melewati satu kaum di neraka, karena di peristiwa mi'rajnya Nabi SAW ke langit, Nabi diperlihatkan tentang surga dan Nabi diperlihatkan tentang kondisi neraka. Maka Nabi mengatakan, aku melihat di sana di neraka ada kaum yang mereka kukunya terbuat dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencabik-cabik wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sampai sobek semuanya, Pak. Faqultu, maka aku pun bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka tuh wahai Jibril? Yang mereka mencabik-cabik wajah dan dada-dada mereka sampai berlumuran darah, sobek semuanya udah. Kata Jibril alaihissalam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka dulu selama di dunia, kata Jibril, senangnya makan bangkai saudaranya, senang makan bangkai manusia, yakni sering menggibahi manusia dan sering menodai kehormatan seorang muslim. Subhanallah. Jadi ini suatu yang bahaya, Pak. Efeknya di akhirat kelak. Dan hari ini tadi itu, gibah menggibah itu kalau udah di ranah dai itu lebih serem lagi, Pak. Ya, jadi istilahnya itu tahdzir mentahdzir itu. Itu kadang-kadang cuma jadi alibi aja, padahal pengen gibahin ustadz lain, pengen gibahin dai lain. Cuman dalinya saling tahdzir mentahdzir. Kalau tahdzir mentahdzir memang syar'i, Pak. Dari dulu para ulama udah menggunakan metode itu. Ya, jadi menjarah seseorang, mencederai dalam artian membicarakan kekurangan yang ada pada seorang ulama, itu memang sudah dari dulu ada, ilmunya ada, Pak. Ada memang mata kuliah sekarang udah ada mata kuliah bahkan ilmu jarh wa ta'dil. Itu khusus konsennya adalah membahas tentang kelebihan dan kekurangannya para perawi hadis. Dan perawi hadis semuanya ulama semua. Sehingga kalau kita membicarakan kekurangan dan kelebihannya itu sangat beresiko tuh. Kalau nggak objektif, larinya ke ghibah. Tapi ilmiah sebenarnya, ilmu itu memang ada. Oh, perawi ini pernah berdusta, perawi ini hafalannya lemah. Itu kan sebenarnya bicarain kekurangan orang kan, apalagi ulama. Dan para ulama kita mengatakan luhumul ulama masmumah. Hati-hati, Pak, kalau bicarain ulama itu, karena daging ulama itu beracun. Kalau kita makan tuh bangkai ulama mati gitu, Pak. Makanya nggak sembarangan kita ngomongin ustadz tertentu, ngomongin dai tertentu. Itu kalau nggak objektif, itu bisa balik ya keburukannya kepada kita yang membicarakan dai tersebut atau ustadz tersebut. Jadi dulu biasa aja memang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah tertuduh Rafidhah. Ya, salah seorang ulama besar yang kami sedang teliti sekarang di tesis kami itu Al-Imam Al-Mawardi, Shahibul Hawil Kabir. Itu beliau pun tertuduh sebagai orang yang punya pemahaman Mu'tazilah dari karya-karyanya, dari tafsirnya. Tapi itu pun kemudian dibantah lagi oleh para ulama yang melihat bahwa Imam Al-Mawardi bukan seorang Mu'tazilah. Jadi biasa, Pak, serang-serangan begitu udah biasa, tapi objektif gitu loh. Dan semuanya dilakukan dalam mencari kemaslahatan, bukan sekedar menjatuhkan ya kehormatan seorang muslim. Adapun hari ini itu udah nggak ada yang bener deh.
Udah bicara tahdir itu udah nggak ada yang benar. Semuanya intinya ingin menjatuhkan kehormatan orang dan ingin menampakkan diri sendiri. Ya, ini bahayanya Pak hari ini Pak. Jadi ghibah itu sudah seperti ada pembenarannya sekarang. Apalagi kalau tadi udah masuk ranah para dai, para asatidzah, itu lebih berbahaya lagi. Ini kenapa tadi saya masukkan ghibah termasuk dosa besar yang disepelekan. Karena banyak orang yang tahu itu dosa, bahkan sebagian orang tahu itu dosa besar, tapi dia tetap melakukannya. Dan dia lupa dengan ancaman-ancaman Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, man akala bi rajulin muslim aklatan, fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Siapa yang makan sekali aja bangkai seorang muslim di dunia, maka kelak Allah akan kasih dia makan semisal dengan bara api neraka. Ancamannya nggak sepele Pak, ancamannya besar. Tapi dosa ini lagi-lagi telah dianggap sebagai dosa yang sepele. Kemudian yang kedua, di antara dosa besar yang banyak disepelekan oleh kaum muslimin adalah idha'atus shalah, menyepelekan waktu salat. Atau bahasa kita melalaikan salat. Dan salat di sini maksud salat 5 waktu. Salat yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat. Kata Allah, jaga tuh salat 5 waktu. Apa sih maksud jaga salat 5 waktu? Kerjakan di waktunya. Azan kumandang, kerjain, jangan ditunda-tunda. Hafidhu 'alas salawat, jaga tuh waktu pelaksanaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang kerjaannya suka menyepelekan waktu salat. Di dalam ayat yang sering kita baca dan mungkin sebagian kita hafal, anak-anak kita hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun lil musallin. Maka wail, dan wail ini ada beberapa tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan wail yakni maknanya adalah lembah di dalam api neraka. Ada yang mengatakan bahwa wail ini maknanya kebinasaan, kehancuran di akhirat kelak. Bagi siapa? Lil musallin. Bukan buat orang yang enggak sholat jamaah. Lil musallin, celaka buat orang yang sholat. Maka bisa dibayangkan gimana lagi yang enggak sholat, sengaja benar-benar ninggalin sholat. Ini yang sholat. Fawailun lil musallin. Celaka buat orang yang sholat. Siapa mereka yang sholat tapi celaka? Alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka yang terhadap sholatnya sahun, lalai, menyepelekan. Dan sahun ini jamaah, para ulama punya banyak pendapat. Dan ini pendapat dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, di antara makna sahun adalah dia yang sering atau selalu mengakhirkan sholat dari awal waktunya sampai ke akhir waktunya. Itu di antara tafsiran para ulama tentang makna sahun. Sering atau mesti kalau sholat itu di akhir waktu. Jadi sholat zuhur umpamanya Pak, sampai jam berapa? 3.15 3 kurang ya? Kurang 15 atau kurang 20, setengah 3 lewat. Selalu sholat zuhur tuh setengah 3 gitu. Setengah 3 lewat 5 baru sholat zuhur. Ntar sholat asar udah mau maghrib. Sholat maghrib udah mau isya. Selalu kayak gitu. Kata para ulama, dia masuk di bawah ancaman fawailun lil musallin. Ini khususnya ibu-ibu ya. Kalau bapak ke masjid, ibu-ibu ada aja alasannya. Bentar masak dulu. Tanggung nih sinetron belum habis, ntar lagi iklan. Nungguin iklan, sholat nungguin iklan. Kalau nggak iklan-iklan gimana Pak? Nontonnya di YouTube gitu. Iklannya cuma sebentar kan, skip. Subhanallah. Yang kedua kata para ulama, atau seorang yang tidak memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat sah sholat. Jadi sholat Pak, tapi asal-asalan. Sholatnya asal-asalan, nggak memperhatikan syarat-syarat sahnya. Akhirnya sholatnya entah dia nggak nutup aurat, nggak menghadap kiblat, pokoknya sholat aja lah. Mau baca Al-Fatihah, mau Al-Fatihahnya rusak atau enggak, mau rukuknya bener gak, sujudnya bener gak, itu nggak peduli dia. Pokoknya sholat kata dia.
Padahal dalam Quran Pak, nggak ada yang namanya asal sholat. Sholat itu selalu disebut di dalam Al-Quran dengan kalimat yuqimunas shalah, iqamus shalah, menegakkan, bukan mengerjakan. Kalau Allah tahu Pak, kalau yang namanya ngerjain, orang tuh punya banyak persepsi tentang mengerjakan. Yang penting sholat itu mengerjakan sholat, tapi kalau dibahasakan dengan menegakkan sholat, maka kata para ulama tidak mungkin disebut orang itu menegakkan sholat kecuali dia betul-betul menjaga seluruh adab-adab sholat, jaga rukun-rukunnya, jaga syarat-syarat sahnya, jaga wajib-wajib sholat, jaga pelaksanaan waktunya. Itu baru disebut yuqimunas shalah. Sehingga sholat itu pun berdampak. Sholat itu membekas, ada bekasnya, kelihatan orang sholat. Min atharis sujud, bekas sujud itu yang dimaksud dalam ayat tersebut, itu jelas tampak di dalam kesehariannya dia, di dalam pekerjaannya, di dalam dia bermuamalah di kantornya, ketika dia bermuamalah dengan masyarakatnya, ketika dia bergaul dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak-anaknya, kelihatan bekas sholatnya gitu loh. Sebagian orang sholat udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nggak kelihatan bekas sholatnya. Kenapa? Karena tadi cuman sekedar mengerjakan. Yang penting kan ngerjain Ustaz. Enggak Pak, enggak. Saya katakan enggak demikian. Yang penting menegakkan sholat. Nah, jadi di antara karakter orang yang di dalam ancaman ayat tadi itu adalah dia yang enggak pernah peduli Pak dengan syarat-syarat sah sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Udahlah saat kita dari kecil kayak gini udah sholat, ya udah yang penting sholat. Enggak. Kita perlu duduk lagi di majelis ilmu yang membahas tentang syarat-syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, mawaqitus sholat, waktu-waktu sholat, kapan dia mulai, kapan dia berakhir. Kita perlu bahas lagi. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin. Kemudian juga di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa orang ini lebih parah lagi Pak. Kalau sampai ini yang dimaksud, ya, bahwa di antara orang yang dianggap sahun, lalai dalam sholatnya, dia adalah orang yang tidak pernah khusyuk di dalam sholatnya. Dan khusyuk itu berat Pak. Khusyuk itu berat. Fokus kita hanya pada sholat itu berat. Sebagian kita sholat fisiknya, tapi hatinya sebenarnya keutang piutang. Sebagian kita sholat fisiknya, tapi ketika kita sholat isya dan kebetulan itu berpapasan dengan ya pertandingan sepak bola, itu hati kita udah keskor tuh. Kira-kira kebobolan belum ya? Kira-kira kebobolan belum ya? Udah nggak jelas, hati kita udah ngawang-ngawang gitu. Bahaya banget kalau memang ini yang disampaikan oleh para ulama. Artinya mereka yang di bawah ancaman adalah mereka yang setiap sholat nggak pernah khusyuk Pak dalam sholatnya. Dan ini berat, tapi bukan berarti nggak bisa, karena para salaf kita sholatnya khusyuk Pak. Di antara salaf kita Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, sahabat Nabi Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, itu kata para ulama ketika mengomentari biografi beliau itu di antara fadilahnya, di antara manaqibnya, beliau itu kalau udah sholat itu seperti batang kayu. Pernah Pak beliau sholat Pak, Abdullah bin Zubair radhiyallahu an itu sholat, sedangkan ada ular itu menjalar ke tubuhnya Pak. Itu ular nggak nyatok-nyatok karena disangkanya apa? Disangkanya batang pohon. Saking khusyuknya, saking tumak ninahnya, tenangnya anggota tubuh, khusyuknya dia. Coba bayangin kalau kita Pak di posisi Abdullah bin Zubair, lagi sholat digerayangin ular. Oh, ibu-ibu udah repot itu. Udah teriakan kemana-mana, malah dicatok gitu kan. Abdullah bin Zubair tenang banget dia, sampai akhirnya ular itu pergi. Diabadikan dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Jadi bukan nggak bisa Pak, khusyuk itu bisa. Kalau nggak mungkin Allah perintahkan kita untuk khusyuk. Nah ini jamaah yang Allah muliakan. Dan Allah sudah memprediksi bahwa di akhir zaman itu memang banyak orang-orang yang menelantarkan dan menyia-nyiakan sholat, dan dia nggak pernah peduli dengan sholatnya. Apa kata Allah dalam surah Maryam ayat 59?
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Nanti kata Allah akan datang sesudah mereka, sesudah para nabi dan rasul mereka wafat, para pengganti, generasi yang menggantikan para nabi dan rasul tersebut, yang ciri mereka apa? Adha'us shalah, suka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mereka suka mengekor hawa nafsunya. Apa kata Allah? Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan keburukan. Kata Abu Iyad rahimahullah ketika menafsirkan fasaufa yalqauna ghayya, kelak mereka akan bertemu dengan keburukan di akhirat kelak, ay wadin fi jahannam min qayhin wa damin, yaitu lembah di dalam api neraka yang sumbernya adalah darah dan nanahnya penduduk neraka. Wal iyadu billah. Ini jamaah, ya, 2 poin ini setidaknya yang kita pegang. Jangan pernah menyepelekan ghibah dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu salat, karena ini termasuk dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah syuruk. Ada pertanyaan Pak sampai di sini? Saya persilahkan. Dipersilahkan pada ibu-ibu untuk pertama mengajukan pertanyaannya, Bu. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya, misalnya kita dalam rangka mengevaluasi, taruhlah evaluasi program kita tentang, contoh aja lah, tentang masjid misalnya. Misalnya kita mengevaluasi tentang, ya tadi guru kita lah, Ustadz. Tadi ngomongin, nggak boleh ngomongin Ustadz, nanti kewalat lagi ya. Sementara dalam rangka evaluasi nih Ustadz, kan mengevaluasi nih, oh Ustadz ini begini misalnya, Ustadz ini kurang ini, nah, kita kepake enggak nih ya untuk berikutnya dalam rangka meningkatkan kualitas program kita lah misalnya. Akhirnya kita mengevaluasi nih, Ustadz ini kayaknya kurang ini, Ustadz yang ini kelebihannya begini. Nah itu termasuk kita ini selaku daripada, contoh aja lah, selaku DKM misalnya, ini termasuk ghibah enggak? Nah itu satu ya Ustadz. Yang kedua, misalnya kita puasa, baik sunnah atau puasa wajib, kita tuh habis buka suka langsung misalnya makan, jadi lama tuh waktu, sehingga puasanya dapat tapi waktu sholatnya suka agak telat-telat. Nah jadi makan kebanyakan ini, habis makan makan buah misalnya sebagainya, makan lah misalnya, jadi puasanya dapat tapi sholatnya jadi agak mengulur-ngulur waktu lah. Itu gimana tuh Ustaz? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, apakah dalam rangka mengevaluasi kajian, ya tentu diisi oleh para asatidzah, kemudian kita terkadang menyebutkan kekurangan-kekurangan dari asatidzah tersebut, apakah termasuk ghibah? Maka jawabannya termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Jadi semuanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, dzikruka akhaka, ya, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang kalau sampai kepadanya dia nggak akan suka, itu semuanya masuk dalam kategori ghibah. Hanya saja para ulama memberikan istitsna, pengecualian, istitsnayat, memberikan beberapa pengecualian ghibah di kondisi-kondisi tertentu. Jadi semuanya asalnya ghibah namanya. Pokoknya bicarain tentang seseorang, tentang secara personalnya kah, tentang kendaraannya kah, tentang rumahnya kah, tentang istrinya kah, tentang anak-anaknya kah, semuanya ghibah. Hukum asalnya dosa, bahkan dosa besar. Tapi memang para ulama menyebutkan ada beberapa ghibah yang dikecualikan karena ada maslahat besar di situ. Ada kemaslahatan besar di situ. Contohnya apa, Pak? Menyebutkan
atau bukan sekedar menyebutkan, bahkan mewanti-wanti kaum muslimin dari seorang dai yang mengajak kepada keburukan. Disebutnya oleh Nabi SAW ulama su yang mengajak orang kepada kebaikan tapi di depan pintu-pintu neraka. Jadi memang ada Pak, ulama su itu ada, ngajak orang kepada kesyirikan, ya, ngajak orang untuk mengekor hawa nafsu, ada. Karenanya para ulama mengatakan di antara ghibah yang diberikan keringanan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sosok dai atau ustadz atau yang katanya ulama yang ngajak kepada keburukan tersebut. Tapi itu pun lagi-lagi Pak, selama dia masih muslim, dia bukan kafir nih, dia masih muslim, itu betul-betul harus objektif, harus bersikap insaf, adil. Kalau memang cuman butuh menyebutkan itu, ya udah itu aja gitu loh. Hati-hati ya sama Ustadz Fulan, beliau ini bahaya pemahamannya. Beliau punya pemahaman Khawarij umpamanya kayak gitu. Beliau punya pemahaman Mu'tazilah, beliau punya pemahaman pluralisme, semua agama benar, semua agama pasti masuk surga. Nggak boleh mengatakan kepada non-muslim kafir, karena selama mereka baik insya Allah sama-sama di surga. Itu kan pemahaman berbahaya Pak. Ada dai yang mengatakan demikian, ngajak kepada syubhatnya seperti itu harus kita wanti-wanti masyarakat. Berarti otomatis kita harus menyebutkan kekurangan dai tersebut kan. Tapi ya udah itunya aja gitu loh. Tapi dia juga sering selingkuh tuh. Saya pernah ngeliat dia di tikungan jalan tuh, masya Allah. Merembet kemana-mana biasanya, apalagi kalau di tangan ibu-ibu Pak. Wow, ribet itu urusannya udah. Iya, yang dibicarain harusnya cuman A, sampai Z keterusan dia. Makanya objektif. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kita kepada pihak tertentu membawa kita, menggiring kita kepada tindakan tidak bersikap objektif, nggak bisa insaf, nggak bisa adil. I'dilu kata Allah, objektiflah, adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena dia lebih dekat dengan ketakwaan. Maka akhirnya ketika memang kita harus menyebutkan sebagai sarana evaluasi saja, bahan evaluasi kita, maka sebutkan saja hal-hal yang memang itu menjadi pokok pembahasannya. Nggak usah bahas yang lain-lainnya gitu loh. Urusan rumah tangganya dibahas juga, akhlaknya dibahas juga. Udah bicara tentang penyampaian nih seputar majelis ilmu yang dia hadirin, ya udah itu aja berarti. Makanya harus betul-betul Pak memainkan niat di situ. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan di dalam kaidah fikih disebutkan al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung maksudnya. Apa maksud kita ngomongin Ustadz Fulan nih? Tentu kita nggak bisa bela diri kalau di hadapan Allah. Di depan sini kita bisa bela diri. Di hadapan forum kita bisa bela diri. Di hadapan Allah nggak bisa Pak. Karena Allah ya'lamu zahiran wa batinan. Allah tahu mana yang zahir dan mana yang batin. Apa yang kita sembunyikan dalam hati ini tahu Allah. Kalau di forum sih karena depan kita manusia semua, manusia nggak ada yang tahu yang zahir, nggak ada yang tahu yang batin. Cuman secara zahir aja kita bisa ngeles. Tapi masa di hadapan mahkamah Allah kita bisa ngeles. Jadi dudukkan jamaah, dudukkan diri kita seolah-olah kita akan ada di mahkamah Allah, dan dai atau ustadz yang kita bicarakan itu akan ada di hadapan kita. Allah jadi hakimnya nanti pada hari kiamat. Kalau kita yakin kita bisa membela diri di hadapan Allah, monggo silahkan. Makanya perlu objektif di sini. Karena kalau nggak objektif bahaya Pak. Karena pertaruhannya adalah nasib kita nanti di akhirat. Mau gak kira-kira pahala kita diambilin dai tersebut? Pahala kita habis tuh, dihabisin sama ustadz-ustadz yang kita omongin itu kan. Maka objektif, boleh tapi objektif gitu ya. Sebatas apa yang perlu kita bahas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan buka puasa tapi jadi melalaikan sholat. Saya rasa ini menjadi kebiasaan mayoritas kaum muslimin ya. Ya buka puasanya kebablasan Pak. Revenge, balas dendam gitu kan. Semuanya tersedia. Kolaknya, es dawetnya,
belum lagi pizzanya, belum lagi gorengannya, belum lagi ini itu, semua di meja. Sehingga dia punya dalil. Jadi orang yang melalaikan sholat tuh kadang-kadang bawa dalil juga. Karena Nabi SAW mengatakan, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat yang sempurna selama makanan masih dihidangkan dan kita belum sentuh. Jadi Ustadz, kita sikat semua yang ada di meja makan, kata dia. Sampai habis, baru habis itu kita tenang, sholat kita khusyuk. Omong kosong jamaah. Yang ada begah, sujud sampai nyungsep jadinya. Ini cuman pembenaran-pembenaran. Buka itu ya sekedarnya aja. Nabi SAW buka dengan kurma. Kira-kira makan kurma tuh ngabisin berapa jam jamaah? Ya kalau 5 pohon sih ya berjam-jam. Tapi kalau kurma cuman 3, cuman 5, cepet lah. Azan berkumandang kan langsung buka kita. Jadi azan lagi berkumandang sambil makan kan gak ada masalah jawab azan. Masa iya dari azan sampai antara azan dan iqamah juga habis waktu kita buat makan. Sehingga gak dapat rakaat. Mesti masbuk terus. Mesti kalau Ramadan masbuk terus maghribnya gitu. Apakah nggak jadi musibah gitu loh? Memang Allahu alam dia nggak masuk dalam kategori itu karena dia masih jamaah kan. Jadi masbuk itu juga kan masih ikut sholat berjamaah. Pembicaraan kita tadi berkaitan dengan orang-orang yang sholat tapi di akhir waktu gitu loh. Sholat zuhur udah mau asar, sholat asar udah mau maghrib, sholat maghrib udah mau isya. Tapi kalau yang mereka buka puasa kemudian ya karena khilaf lah istilahnya, terlalaikan dengan bukaannya sampai di akhirnya masbuk, ya insya Allah nggak masuk dalam ancaman fawailun lil musallin. Tapi itu nggak bagus karena justru malah meneledorkan ibadah yang paling penting di dalam Islam setelah tauhid, yaitu ibadah menjaga sholat 5 waktu. Allah taala ala wa alam. Baik, dari bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Is, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pribadi memberi apresiasi setinggi-tingginya terhadap Bapak Ustadz kita ini. Pak Ustadz ilmunya luar biasa Pak Ustadz. Semoga menjadi kekuatan kita menjalankan syariah Islam. Yang kedua Pak Ustadz, ini masukan saran Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz sampaikan dosa-dosa itu seperti yang tadi itu Pak Ustadz, hendaknya disampaikan. Saya ingin tahu biasanya kan seperti ini Pak Ustadz, giliran diancam dengan dosa ancaman yang besar, itu biasanya kan karena efek terhadap diri kita, orang lain atau lingkungan. Kan biasanya seperti itu, hukum itu biasanya itu. Nah, ya kan hukum positif kita itu pasti mengadopnya hukum Al-Quran lah. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi hendaknya efek terhadap diri kita, terhadap orang lain atau lingkungan lebih besar itu mohon izin disampaikan juga Pak Ustadz. Jadi kita ini, apalagi yang zaman sekarang ini, kalau cerita haihirat itu mohon maaf banyak yang udah kurang begitu takut lah. Dari itu dia terbukti dengan dia melaksanakan ibadah yang wajibnya saja pun kadang tidak dilakukan kan, kira-kira gitu. Apalagi hanya cuma diancam-ancam yang itu. Nah, tapi dengan dibarengi yang dirasakan di kehidupan dia, di diri dia, ngefeknya itu, mungkin itu membuat orang agak takut. Nah, itu masukan Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya, ini untuk pertanyaan saya Pak Ustadz gini ya. Riba ini saya perhatikan Pak Ustadz, itu dosa yang sangat luar biasa ancamannya, ya kan? Nah itu. Jadi sampai-sampai di Al-Quran itu dan hadis Rasul itu ada menjelaskan di situ, sampai seperti dia mengatakan bersama taubah seperti berzinah dengan ibu kandung. Saya mohon maaf, alergi sekali sebenarnya kalau saya mendengar sandingan berzinah ya Pak Ustadz. Merinding rasanya kan. Sedangkan kita berzinah dengan orang lain saja, iya kan, alergi kita rasanya Pak Ustadz. Nah, apalagi dengan ibu kandung kita. Nah itu. Tetapi gini Pak Ustadz, riba ini menurut pendapat saya atau analisa saya Pak Ustadz ya, agak sedikit abu-abu. Padahal riba ini agak sedikit abu-abu kasuistiknya. Kalau misalnya yang jelas-jelas kita tahu, misalnya ngasih uang kita seperti rentenir. Nah, tapi ada kasus-kasus lain
ulama itu berpendapat, oh ini enggak, oh ini kategori akan kasuistik, tapi ancaman sandingannya itu luar biasa. Ini kan berbahaya sebenarnya Pak Ustaz. Nah, jadi maksud saya gini juga, pertanyaan saya juga lagi, apa sih sebenarnya rahasia Allah itu membuat ancaman riba ini yang begitu luar biasa, efeknya di kehidupan kita pribadi, terhadap orang lain atau terhadap masyarakat? Efek rahasia tersembunyi itu apa sebenarnya Pak Ustaz? Sampai ancaman begitu luar biasa. Nah, saya aja jujur nggak diancam dengan itu aja kita seram kan Pak Ustaz kan? Masa sampai berzina dengan ibu kandung, itu serem banget Pak Ustaz. Tapi ini sebenarnya kegiatan ini hampir orang tidak menghiraukannya Pak Ustaz. Nah, karena kita pingin tahu ini Pak Ustaz yang lebih dalam dengan yang ancaman yang luar biasa ini kan. Nah, itu supaya menghindari tadi dosa yang begitu besar kok kita seakan-akan sepele jadinya gitu Pak. Nah, itu izin Pak Ustaz pertanyaan saya Pak Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jazakallah khairan Pak. Ya, pertama tentang efek dari dosa-dosa yang tadi kita bahas ya. Apakah efeknya hanya, kalau tadi efek secara personal kan sudah kita sebutkan di muqaddimah ini ya, dari hitamnya hati, kemudian jadi hilang kelezatan beribadah kepada Allah, sulit masuk ilmu yang bermanfaat. Andaikan orang faham itu aja, dia udah cukup sebenarnya. Gak perlu lagi efek yang sifatnya apa bumi goncang. Kalaupun mau kita sampaikan, ada banyak Pak riwayat yang menjelaskan tentang beberapa dosa yang kalau dilakukan itu efeknya sampai ke masyarakat. Khususnya ini dosa-dosa besar semua, karena kalau dosa kecil tadi ya terhapuskan terkadang dia dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan amal soleh yang kita kerjakan, dengan memperbanyak istighfar, selesai udah. Nah, tapi memang ada dosa yang itu efeknya bisa sampai masyarakat. Contoh umpamanya Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini disampaikan oleh banyak ulama tafsir ketika menafsirkan surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW mengatakan khamsun bi khams, ada 5 perkara yang mendatangkan 5 perkara. Kata Nabi SAW, ma naqada qaumul ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidaklah ada suatu kaum dia mengingkari janji. Satu kaum tuh Pak, satu masyarakat hobinya suka ngingkarin janji, melanggar perjanjian. 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama kan meluas tuh kan. Jadilah masyarakat yang suka ingkar sama janji. Sampai akhirnya nanti lahirlah pemimpin yang suka ingkar janji juga kan gitu ujung-ujungnya. Ya sebenarnya jangan nyalain pemimpinnya juga Pak. Sebenarnya dari masyarakatnya itu juga. Karena pemimpin kan nggak jatuh dari langit. Pemimpin diambil dari masyarakat itu, sampel dari masyarakat itu. Tidaklah satu kaum mengingkari janji mereka, suka ngingkarin janji, kecuali Allah pasti akan membuat musuh-musuh mereka menguasai mereka. Makanya kita sekarang nggak bisa berbuat apa-apa. Dikuasain kita sama musuh-musuh Islam. Palestina dikuasain oleh Zionis, Suriah dikuasain oleh Rafidhah, komunis. Lihat, Muslimin di bawah kendali musuh-musuhnya. Apa sebabnya? Padahal tadi Nabi cuma sebutin mereka suka melanggar perjanjian. Mereka suka ingkar janji. Wala hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqr. Tidaklah mereka berhukum dengan selain hukum Allah, dan kita tahu Pak, di negara kita nggak pakai hukum Allah. Sebagian diterapkan iya, tapi nggak secara total. Kecuali pasti akan tersebar di masyarakat di negeri tersebut kefakiran. Faktanya negara kita semakin banyak fuqaranya, semakin tahun semakin meningkat. Dampak masyarakat atau bukan ini? Dampak secara masyarakat. Wa ma dhaharatil fahisyah fihim, dan tidaklah tersebar tindakan fahisyah. Fahisyah itu Pak, kalau dimutlakan di dalam Quran maknanya zina atau yang semisal dengan zina, seperti homoseks, lesbi dan yang semisalnya. Illa dhahara fihimut ta'un, tidaklah perbuatan keji itu tersebar di masyarakat kecuali pasti Allah akan meratakan wabah di negeri tersebut. Dan ini kesimpulannya Pak. Jadi jangan bicara ini konspirasi dulu apa. Intinya sebabnya dosa-dosa kita.
sehingga dampaknya tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia, COVID ini. Apa sebabnya? Maraknya perzinahan. Dan tadi tentunya maraknya perzinahan karena dianggap biasa gitu loh. Karena dianggap biasa. Kalau dianggap suatu yang besar nggak mungkin marak. Pasti hanya segelintir. Di zaman sahabat Pak, ada zina gak Pak? Di zaman Nabi deh, ada zina gak? Ada. Itu contohnya, ada yang dirajam kok. Ma'iz bin Malik dirajam, wanita Ghamidiyah dirajam, tapi tidak marak, itu bedanya. Jadi tujuan kita ini ya meminimalisir aja Pak, meminimalisir dosa-dosa besar. Karenanya kita bahas hal-hal seperti agar mereka peka, oh ini dosa besar, oh ini dampaknya buat pribadi bahaya, buat masyarakat juga bahaya. Apa diantara bahayanya masyarakat? Maka akan tersebar wabah taun, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma taffaful kaila, dan tidaklah mereka mengurangi timbangan. Al-mutaffifin itu Pak, para ulama punya banyak sekali tafsiran, subhanallah. Sebagian mereka menafsirkan secara zahir. Tatfif maknanya adalah suka ngurangin timbangan. Sebagian mengambil maknanya suka berbuat curang. Sebagian lagi menafsirkan at-tatfif atau orang yang disebut mutaffifin, dia yang senang nuntut hak tapi nggak pernah menuhin kewajiban. Kalau haknya dikejar banget, tapi kewajiban nggak pernah dipenuhi sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin negara. Haknya jadi incer, tapi giliran kewajiban dia teledor. Ini mutaffifin juga Pak. Dampaknya buat siapa? Masyarakat luas. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan illa muni'un nabat, karena tidaklah tersebar perilaku-perilaku tatfif, tersebarnya al-mutaffifin, kecuali pasti akan banyak ya ladang-ladang yang Allah halangi untuk berbuah. Pertanian langsung kering semuanya. Entah Allah tahan air hujannya kah, atau dikasih wabah tanaman, pokoknya hancur aja udah tanaman. Wa ukhidhu bisinin, dan mereka akan mengalami paceklik bertahun-tahun lamanya. Wala mana'uz zakah illa habasallahu anhumul matar, dan tidaklah kaum itu menahan zakat mereka, nggak mau bayar zakat kecuali Allah tahan juga air hujan. Dampaknya buat siapa Pak? Semua. Yang ngelakuin mungkin 1, 2, 3 personal yang kena semua. Makanya apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah, terhadap fitnah, yakni musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim secara khusus, tapi orang soleh juga kena dampaknya. Jadi Pak, intinya Pak, semua dosa yang kita lakukan itu efeknya bukan cuma kita doang yang nanggung. Dari hati yang gelap, nggak bisa ngerasain lezatnya ibadah, itu semua masyarakat juga menanggung dampaknya tersebut. Perbuatan siapa? Perbuatan kita, individu, dikumpulin, dikalkulasi, jadilah musibah demi musibah turun menimpa masyarakat. Lalu tadi kemudian berkaitan dengan riba. Pertama saya ingin kritisi dulu tentang hadis yang dibawakan tadi ya, bahwa riba itu kata dalam riwayat disebutkan riba itu ada 70 pintu, dan yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadza haditsun dha'afahul ulama. Ini hadis banyak didhaifkan para ulama, sehingga Pak nggak bisa berhujah dengan hadis tersebut. Maksud saya jangan mengatakan bahwa itu dari Nabi SAW, dan tidak bisa dipungkiri banyak juga para asatidzah yang menyampaikan bahaya riba dengan membawakan hadis tersebut. Tapi ternyata setelah kita teliti, ini hadis banyak didhaifkan oleh para ulama, sehingga nggak boleh berhujah dengan hadis itu secara langsung tanpa mengurangi bahaya atau besarnya ancaman Allah terhadap pelaku riba. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, ancaman peperangan dengan Allah dan Rasulnya itu sebagai efek terburuk dari perilaku ribawi. Apa kata Allah Pak di dalam surah Al-Baqarah itu? Fa illam yantahu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka nggak berhenti riba, maka mereka sebenarnya sedang mengumumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Udah cukup aja ayat itu, udah selesai Pak. Belum lagi ayat yang sebelumnya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas.
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang senang makan riba pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila, seperti kerasukan jin. Yang demikian karena mereka mengatakan waktu di dunia bahwasannya riba itu seperti jual beli. Bayangin bahasanya kayak gitu, Pak. Ya, afwan. Jual beli seperti riba. Jadi seolah-olah jual beli, konsep jual beli yang ngikutin konsep riba. Padahal sebaliknya, riba itu ngikutin konsep jual beli cuma dengan cara yang haram. Dan Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi pertanyaannya kenapa Allah sedemikiannya gitu loh, memberikan ancaman kepada pelaku riba. Belum lagi hadis-hadis Nabi SAW tentang riba ini. Karena riba itu, Pak, merupakan kezaliman yang sangat besar kepada manusia. Dan dosa itu, Pak, bisa diukur tingkat ya besar atau kecilnya itu diantaranya ukurannya, mizannya, timbangannya adalah sejauh mana efek kezalimannya kepada masyarakat. Riba itu luar biasa, Pak. Ada orang, Pak, kelilit hutang, itu hutang sama pinjemannya aja, hutang sama bunganya saja udah lebih gedean bunganya daripada pinjamannya. Ada orang minjem 5 juta, Pak. Setelah dikalkulasi bertahun-tahun, bayarnya 25 juta, Pak. Ada orang minjem 100 juta, setelah bertahun-tahun jadi 500 juta. Itu kejadian, Pak. Kejadian wallahi. Ada berapa teman yang ngalamin seperti itu. Ini kezoliman yang sangat luar biasa. Dan hati-hati, Pak. Kezoliman itu hal yang besar, Pak. Bahkan kezoliman kepada manusia lebih besar, Pak, resikonya daripada kezoliman yang kita lakukan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat Rahman, punya sifat rahmah. Kasih sayang Allah lebih besar dari murka Allah Jalla wa'ala. Tetapi manusia, Pak, belum tentu dia maafin. Mati dalam keadaan melakukan kezoliman kepada banyak pihak seperti itu, apakah nggak bikin ruwet nanti di hari kiamat? Adapun kepada Allah, Pak, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah enggak akan pernah memberikan maghfirah bagi pelaku syirik ketika dia mati belum sempat bertaubat. Tapi Allah memberikan maghfirahnya kepada selain pelaku dosa syirik sesuai dengan kehendaknya. Jadi maksudnya apa? Selain orang yang berbuat kesyirikan, dia mati belum sempat bertaubat, masih ada peluang, Pak, diampunin sama Allah Jalla wa'ala. Ini kalau kaitannya sama Allah, hablun minallah. Tapi kalau hablun minan nas, oh itu berat, Pak. Itu berat. Kenapa akhirnya dosa riba ini menjadi ya besar dalam Islam? Karena kezalimannya, Pak, itu bukan hanya berdampak pada personal, tapi kepada bangsa dan negara. Inflasi itu gara-gara apa, Pak? Hah? Di antara sebabnya karena praktek-praktek ribawi itu. Di antara sebabnya adalah praktek muamalah ribawiyah. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah hancur leburkan harta riba. Ekonomi hancur gara-gara riba. Hancur langsung apa bertahap? Bertahap, Pak. Karena kata al-hamq ya, yamhaqullah, al-hamq itu hancur lebur, tapi sifatnya enggak langsung, Pak. Bertahap dia. Sampai akhirnya perekonomian sebuah negara hancur lebur. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullah ta'ala. Subhanallah. Jadi ya dosa besar itu efeknya bukan hanya buat diri pribadi, tapi juga bisa berdampak buruk, dan buruknya itu subhanallah, itu sampai ke masyarakat, Pak. Bahkan bisa jadi sampai anak keturunan. Wal'iyadu billah. Ini, Pak, bisa disampaikan. Allah ta'ala ala wa'alam. Cukup? Baik. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Syukran Ustadz atas materi yang disampaikan hari ini. Bagus sekali apa yang disampaikan tadi oleh guru kita Ustadz Muhammad Azizan LC Al-Hafiz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pedoman buat kita
dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Untuk selanjutnya Ustadz mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Syukran Ustaz. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat para jamaah di luar telah disediakan sarapan pagi. Kemudian mari kita menjaga kebersihan masjid ini untuk membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.